Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah undur diri. Ayat bacaan kita terambil dari Yohanes 6 ayat 60 sampai 71. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Yohanes 6 ayat 66. Saudaraku, untuk menjadi murid-murid Yesus tidak diperlukan orang yang cerdas, orang yang hebat, orang yang pintar, berpendidikan tinggi, ataupun kaya. Asal ia setia, inilah sifat yang menjadi tanda pengenal bagi murid Yesus, yaitu kesetiaan. Awalnya para murid hanya diminta mengikutinya dan tampaknya hal itu sangat mudah. Namun seiring waktu, ternyata hidup sebagai murid Yesus itu bukan berarti hanya menerima janji Kristus, melainkan dituntut penyerahan diri secara total, tanpa syarat dan tanpa kompromi. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Lukas 16 ayat 13. Saudara, bila kita telah berkomitmen untuk menjadi murid Yesus, maka dosa harus ditinggalkan seluruhnya. Semua pemikiran dan kebiasaan hidup lama harus dibuang dan diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Tidak seorang pun dapat begitu saja mengikuti Yesus tanpa melepaskan ikatan duniawi, keinginan dunia ini, saudara. Tuntutan ini sungguh cukup berat, sehingga tidak banyak orang yang mengikuti dia dapat melakukannya. Mereka mau mengikuti Yesus dengan syarat dia memberi roti dan ikan, berkat dan kesembuhan. Ada juga yang mau mengikuti Yesus seenaknya sendiri, yaitu minta izin menguburkan ayahnya dulu, seperti yang tertulis dalam Matius 8 ayat yang ke-21. Dikatakan bahwa seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Akan tetapi saat Yesus berbicara tentang penyangkalan diri dan memikul salib, banyak orang yang akhirnya mengundurkan diri, tidak mau lagi mengikuti Yesus seperti yang dikatakan murid-muridnya. Saudara, ayat Yohanes 6 ayat 60 berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Oleh karena itu, seorang calon murid Yesus harus membuat perhitungan masak-masak, karena ia akan diperhadapkan pada banyak ujian, tantangan, dan ada harga yang harus dibayar. Tidaklah mengherankan bila orang-orang yang mengikut Yesus semakin hari semakin berkurang. Lalu Tuhan Yesus berpaling kepada ke-12 muridnya dan bertanya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Yohanes 6 ayat 67, saudara. Bagaimana dengan kita pagi hari ini, saudara? Ketika kita diperhadapkan dengan banyak hal yang terjadi di masa-masa saat ini, kalau kita melihat sekeliling kita, keadaan bangsa kita, keadaan bangsa-bangsa, saudara, apakah kita undur dari murid Kristus? Apakah kita undur dalam kita melayani Tuhan? Ketika ada tantangan yang Tuhan boleh izinkan kita hadapi hari-hari ini, saudara, jadilah kita murid Kristus yang setia dan taat.
Jangan hanya sebagai pengikut Yesus yang ingin berkat Tuhan saja, yang ingin yang baik-baik saja, cukup pertolongan Tuhan saja, tapi tidak mau tunduk kepada firman Tuhan, tidak mau bertumbuh di dalam kehidupan kerohanian kita. Kita tidak mau berubah dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi murid Kristus, maka kita akan mau belajar, maka kita akan mau dibentuk, maka kita mau ingin bertumbuh dalam kehidupan rohani kita. Semakin hari semakin kita berkenan kepada Tuhan. Biar pagi hari ini setiap kita jangan ada satupun mengundurkan diri dalam mengikut Yesus. Sekalipun banyak tekanan masalah engkau hadapi, percayalah Tuhan akan menolong, Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti membawamu kepada rencananya yang besar. Jangan tinggalkan Yesus hanya karena engkau tidak mendapatkan apa yang kau inginkan. Tapi percayalah, kehendak Tuhan pasti yang terbaik atas hidupmu. Demikian pula tiap-tiap orang yang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Lukas 14 ayat 33. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi ini. Tuhan, biarlah kami yang mendengarkan pada pagi hari ini, kami katakan Tuhan Engkau segalanya bagi kami. Sekalipun tantangan masalah di depan kami, kami tidak akan pernah mengundurkan diri untuk kami tidak mengikut Tuhan. Kami akan mengikut Yesus kemana Tuhan bawa, kemana Tuhan pergi. Kami mau selalu ada bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, kuatkan teguhkan hati kami untuk kami tetap ada di dalam kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu, dimuliakanlah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.